Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Lutfi Hafidah, NIM 2211E1022, mahasiswa Sekolah Tinggi Analis Baktiasi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah-istilah sistem imun untuk memenuhi tugas mata kuliah imunologi. Langsung saja kita bahas. Sistem imun adalah sistem yang sangat kompleks dengan berbagai peran ganda dalam usaha menjaga keseimbangan tubuh. Sistem imun juga adalah sistem biologis yang terdiri dari jaringan, organ, sel, dan protein yang bekerja sama untuk melindungi tubuh dari patogen, sel-sel yang bermutasi, dan zat asing lainnya. Istilah-istilah sistem imun ini ada banyak. Di antaranya ada antigen, imunogen, hepten, epitop, paratop, dan antibodi. Yang pertama kita akan membahas antigen atau imunogen. Antigen atau imunogen adalah zat yang dapat membuat sistem kekebalan tubuh atau imunitas terangsang untuk menghasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan berupa zat molekul besar seperti protein dan polisakarida. Contohnya permukaan bakteri. Jadi bisa berbentuk bakteri, virus, atau bahan kimia tertentu yang dianggap berbahaya. Karena itulah sistem kekebalan tubuh menganggap ini sebagai ancaman dan memproduksi antibodi sebagai bentuk perlawanan. Atau definisi lainnya adalah substansi asing yang merangsang pembentukan antibodi humoral. Yang selanjutnya ada hepten. Hepten adalah molekul kecil yang tidak dapat menyebabkan respon imun sendiri, tetapi dapat menjadi imunogen jika terikat pada protein yang lebih besar. Dalam konteks kekebalan tubuh, hepten berinteraksi dengan protein di dalam tubuh untuk membentuk kompleks antigen-antibodi yang kemudian memicu respon imun. Contohnya, obat-obatan, pewarna, dan beberapa jenis zat kimia lainnya. Selanjutnya ada epitop. Epitop atau determinan antigen merupakan bagian antigen yang dapat membangkitkan respon imunitas atau dengan kata lain dapat menginduksi pembentukan antibodi. Satu antigen tersusun dari 2 atau lebih molekul epitop. Yang selanjutnya ada paratop. Paratop mengacu pada bagian dari antibodi yang berinteraksi dengan antigen spesifik. Ini adalah bagian dari antibodi yang menentukan spesifitas antigen-antibodi, mirip dengan epitop pada antigen. Jadi, paratop pada antibodi adalah bagian yang berikatan dengan epitop pada antigen. Dan yang selanjutnya ada antibodi atau imunoglobulin adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan berinteraksi dengan antigen tersebut. Antibodi berfungsi dengan mengenali dan berikatan secara spesifik dengan antigen yang sesuai, membantu untuk mengidentifikasi dan menghancurkan patogen atau zat asing tersebut. Dan di sini adalah contoh gambar istilah-istilah sistem imun tadi. Bisa dilihat ini adalah antibodi yang berbentuk seperti huruf Y. Dan antigen ini adalah yang melekat di bakteri-bakteri ini. Antigen adalah zat apapun yang memunculkan respon limfosit B atau limfosit T. Limfosit B dan limfosit T terlibat dalam memicu respon imun. Perbedaan utama antara keduanya adalah limfosit T, sel yang dirancang khusus untuk melawan infeksi yang belum pernah mereka temui, sedangkan limfosit B adalah jenis limfosit yang berfungsi untuk melawan infeksi virus, bakteri, ataupun zat asing dalam tubuh. Antigen juga merupakan bagian dari patogen berupa molekul sinyal. Fungsinya untuk memberitahukan bahwa tubuh sedang diserang patogen. Selanjutnya, tubuh akan merespon dengan menghasilkan antibodi.
dan menghasilkan antibodi. Antibodi ini merupakan protein yang dihasilkan dari limfosit B. Antigen ini mempunyai sisi yang bernama epitop. Nah, ini bisa dilihat epitopnya. Epitop ini adalah sisi yang dapat berikatan dengan antibodi. Bentuk epitop sangat bermacam-macam. Epitop ini akan berikatan dengan antibodi yang bentuknya sama dengan antigen. Jadi, ini semacam kode khusus yang hanya bisa dipecahkan oleh kunci khusus juga. Dan bisa dilihat di struktur antigen, ada paratop. Ini yang disebut paratop. Paratop ini akan berikatan dengan epitop yang berada di antigen. Ini paratop dan ini epitop. Dan ini disebut rantai berat. Dan ini disebut rantai ringan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.